Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Hari ini kita akan membahas terkait soal-soal materi kelangkaan. Sebelum melakukan pembahasan, berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa, silahkan. Berdoa selesai. Baik, dari uraian materi kelangkaan, kalian diharapkan untuk dapat menjelaskan pengertian kelangkaan, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kelangkaan, dan macam-macam kebutuhan dengan kritis, komunikatif, jujur, dan bertanggung jawab. Tujuan pembelajarannya seperti itu. Di sini nanti hari ini kita akan membahas mengenai soal kelangkaan. Soal-soal dari kelangkaan. Soal yang pertama. Kelangkaan adalah suatu kondisi ketika suatu barang atau jasa banyak tersedia saat musim panen, tetapi tidak ada saat bukan musim panen. B. Suatu kondisi di mana suatu barang tersedia dalam jumlah tidak terbatas di suatu tempat, tetapi barang tersebut sulit dicari pada tempat lain. C. Suatu kondisi ketika manusia memiliki sumber daya ekonomi yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. D. Suatu keadaan di mana barang tersedia dalam jumlah tidak terbatas, namun sulit terbeli karena tidak memiliki uang. Yang terakhir, E. Suatu keadaan di mana banyak uang yang tersedia, tetapi barang dan jasa yang akan dibeli tidak ada. Dari pertanyaan tersebut, jawaban A, B, C, dan E, yang mana yang benar? Mari kita bahas. Yang pertama, yang benar adalah kelangkaan adalah suatu kondisi ketika manusia memiliki sumber daya ekonomi yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Jawabannya di sini di mana? Yaitu C. Jawabannya adalah C. Soal nomor 2. Berikut ini merupakan faktor-faktor yang dapat menyebabkan kelangkaan adalah A. Melimpahnya sumber daya alam yang tersedia. B. Seimbangnya antara kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan peningkatan kebutuhan. C. Terbatasnya kemampuan yang dimiliki manusia dalam mengolah sumber daya alam yang ada. D. Melimpahnya tenaga ahli. Dan yang terakhir E. Kreativitas manusia dalam penciptaan kebutuhan baru. Dari A sampai E, di sini jawabannya adalah, mari kita bahas. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan kelangkaan adalah perbedaan letak geografis, pertumbuhan penduduk, kemampuan produksi, perkembangan teknologi, dan bencana alam. Terbatasnya kemampuan yang dimiliki manusia dalam mengolah sumber daya alam yang ada. Jadi di sini yang mana? Yang C benar. Terbatasnya kemampuan yang dimiliki manusia dalam mengolah sumber daya alam yang ada. Soal nomor 3. Mayoritas penduduk Indonesia mengkonsumsi beras, tetapi produksi beras saat ini menurun. Di kota-kota tertentu sudah terasa kelangkaan terjadi sehingga beras melambung tinggi. Hasil penelitian sementara menyatakan permasalahan ini diakibatkan mahalnya bibit padi. Untuk pemecahan masalah kelangkaan tersebut, yang tepat adalah A. Berhenti berproduksi padi, beralih kepada produksi pangan alternatif. B. Memberikan penyuluhan kepada petani cara meningkatkan produksi padi. C.
memberikan subsidi kepada petani dan mengurangi konsumsi beras. D. Memberikan subsidi kepada petani untuk membeli bibit dan membuka lahan pertanian baru. Yang E. Memberlakukan program transmigrasi ke daerah yang kosong atau baru. Jadi di mana ini jawabannya dari A, B, C, dan E? Mari kita bahas. Mahalnya bibit padi menjadi masalah kelangkaan beras. Memberikan subsidi kepada petani untuk membeli padi dan membuka lahan pertanian baru adalah cara mengatasi kelangkaan bibit padi. Gimana jawabannya? Yaitu D. Memberikan subsidi kepada petani untuk membeli bibit dan membuka lahan pertanian baru. Pertanyaan keempat. Di berbagai daerah terjadi kelangkaan BBM bersubsidi karena terhambat pasokan sehingga beberapa SPBU terlihat antri panjang kendaraan yang ingin mengisi bahan bakar. Cara yang paling tepat untuk mengatasi kelangkaan tersebut dalam jangka pendek adalah A. Mengurangi pasokan BBM bersubsidi agar masyarakat tidak terganggu. B. Memperbanyak BBM non-subsidi agar masyarakat pindah dari BBM bersubsidi. C. Membatasi pembelian oleh masyarakat agar tidak lagi terjadi kelangkaan. D. Memperbaiki saluran distribusi sehingga tidak terjadi keterlambatan. E. Mendatangkan pasokan BBM bersubsidi dari daerah lain yang berlebih. Jadi pertanyaan tersebut dari jawaban A, B, C, D, E. Mari kita bahas. Jawabannya adalah kelangkaan BBM bersubsidi karena terhambat pasokan. Sehingga beberapa SPBU terlihat antrian panjang kendaraan yang ingin mengisi bahan bakar. Cara mengatasinya adalah mendatangkan pasokan BBM bersubsidi dari daerah lain yang berlebih. Jawabannya apa? E. Mendatangkan pasokan BBM bersubsidi dari daerah yang berlebih. Pertanyaan kelima. Barang inferior adalah barang A yang sangat diperlukan, B yang permintaannya berkurang saat pendapatan bertambah, C berdasarkan penggunaan, D berdasarkan kepentingan, E berdasarkan hubungan pemakaian. Dari pertanyaan nomor 5, jawaban A, B, C, dan E. Mari kita bahas. Barang inferior adalah barang yang permintaannya berkurang saat pendapatan bertambah. Jadi jawabannya adalah B, yang permintaannya berkurang saat pendapatan bertambah. Pertanyaan ke-6. Berikut ini adalah pasangan barang-barang. 1. Gula dan kopi. 2. Mobil dan ban. 3. Kemeja dan dasi. 4. Beras dan jagung. 5. Ikan, daging, dan tahu tempe. Pasangan barang yang termasuk barang komplementer adalah A. 1, 2, dan 3, B. 1, 2, dan 4, C. 1, 4, dan 5, D. 2, 4, dan 5, dan E. 3, 4, dan 5. Jawabannya A, B, C, dan E. Seperti apa? Mari kita bahas. Barang komplementer yang akan berguna jika kedua benda dipakai secara bersama sehingga menghasilkan manfaat, itu komplementer. Apabila hanya mengandalkan satu benda saja,
maka tidak akan dapat digunakan. Misalnya motor dan bensin. Jadi di sini jawabannya adalah A. 1, 2, dan 3. Di gula dan kopi, mobil dan ban, kemeja dan dasi. Jawabannya adalah A. 1, 2, dan 3. Pertanyaan nomor 7. Kebutuhan menurut intensitas adalah kebutuhan dibedakan menurut A. Waktu pemenuhannya, B. Pelaku yang menggunakan alat pemenuhannya, C. Pemenuhan fisik dan jiwa, D. Tingkat pendidikan dan peradaban, E. Tingkat keutamaan pemenuhannya. Dari pertanyaan tersebut, jawabannya A, B, C, dan E. Mari kita bahas. Kebutuhan menurut intensitas adalah kebutuhan dibedakan menurut tingkat keutamaan pemenuhannya. Jadi, jawabannya adalah E, tingkat keutamaan pemenuhannya. Pertanyaan ke-8. Keluarga Pak Anton memenuhi beberapa kebutuhan. Di antaranya, 1. Membeli kebutuhan pokok sehari-hari. 2. Pergi menonton wayang kulit dengan Dalang Ki Anom Suroto. 3. Makan bakso sapi dengan keluarga. 4. Pergi rekreasi ke Candi Prambanan. 5. Membeli jaket saat musim dingin. Jika ditinjau dari sifatnya, yang termasuk kebutuhan jasmani adalah A. 1, 2, dan 3, B. 1, 3, dan 5, C. 2, 3, dan 4, D. 2, 4, dan 5, dan E. 3, 4, dan 5. Jadi pertanyaan tersebut jawaban A, B, C, D, E adalah, mari kita bahas. Kebutuhan jasmani yang dirasakan oleh fisik atau jasmani manusia seperti berolahraga. Nah, jawabannya adalah B. 1, 3, dan 5. Membeli kebutuhan pokok sehari-hari. Memakan bakso sapi dengan keluarga. Dan membeli jaket saat musim dingin. Jawabannya adalah B. Pertanyaan ke-9. Demonstration effect adalah A. Memecahkan masalah perekonomian, B. Keinginan untuk memenuhi kebutuhan, C. Efek kelangkaan yang tidak dapat dicegah, D. Cara untuk menanggulangi efek negatif dari konsumsi, E. Sifat dan kebiasaan meniru tingkah laku orang lain. Dari pertanyaan tersebut, jawaban A, B, C, dan D, E adalah demonstration effect. Demonstration effect itu sifat dan kebiasaan meniru tingkah laku orang lain. Jadi jawabannya E, benar. Jawabannya E, sifat dan kebiasaan meniru tingkah laku orang lain. Pertanyaan ke-10. Ibu ke dokter saat sakit. Ibu ke dokter termasuk kebutuhan A. Rohani, B. Tersier, C. Sekarang, D. Jasmani, E. Akan datang. Dari pertanyaan tersebut, jawaban A, B, C, D, E
adalah, mari kita bahas kebutuhan sekarang, yaitu kebutuhan sekarang merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditunda lagi pemenuhannya. Misal saat kamu sakit harus membutuhkan obat atau ketika temanmu dahaga harus segera diberi minum. Contohnya seperti itu. Kalau ini ibu ke dokter saat sakit. Ibu ke dokter saat sakit termasuk kebutuhan C. Sekarang. Jadi kebutuhan sekarang. Sekian pembahasan soal-soal terkait kelangkaan. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Untuk mengakhiri pembahasan soal hari ini, berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa silakan. Berdoa selesai. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan.